Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Indriani dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Islam dengan dosen Bapak Taufan Piananda Adinata SI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman atau review dari buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam dengan penulis Dr. Badri Yamin MA tahun 2018 dengan penerbit PT Raja Grafindo Persada. Dalam buku ini mengulas tentang sejarah peradaban Islam yang penjelasannya diawali dengan penjelasan keadaan negara Arab sebelum datangnya Islam sampai dengan peradaban Islam di Indonesia. Nah, dalam buku ini dijelaskan kebudayaan menurut Kun Coroningrat paling tidak mempunyai 3 wujud, yakni wujud ideal, wujud kelakuan, dan wujud benda. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi bangsa yang maju. Islam di Indonesia sebenarnya sudah berkembang pada periode pertengahan sejarah Islam tahun 1250 sampai 1800. Tetapi kajiannya terpisah dari pembahasan periode itu. Sebelumnya diterangkan mengenai definisi peradaban Islam, yang mana secara bahasa peradaban Islam diambil dari kata al-hadaroh al-Islamiyah yang berartikan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan landasan dari peradaban Islam, sedangkan landasan kebudayaan adalah agama Islam itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang tadi, Arab sebelum Islam ketika Nabi Muhammad SAW lahir tahun 570 Masehi, maka merupakan sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik secara tradisinya maupun karena letaknya. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, maka menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama, Hubal. Dalam masyarakat suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi sangat rendah. Situasi ini terus berlangsung sampai agama Islam lahir. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan terus-menerus. Pada sisi yang lain, meskipun masyarakat Badui mempunyai pemimpin, namun mereka hanya tunduk kepada syekh atau amir dalam hal berkaitan dengan peperangan, pembagian harta rampasan, dan pertempuran tertentu. Di luar itu, syekh atau amir tidak kuasa mengatur anggota kabilahnya. Melihat bahasa dan hubungan dagang bangsa Arab, Lebon menyimpulkan tidak mungkin bangsa Arab tidak pernah memiliki peradaban tinggi, apalagi hubungan dagang itu berlangsung selama 2000 tahun. Di sebelah utara Jazirah juga pernah berdiri kerajaan-kerajaan, tetapi kerajaan-kerajaan tersebut lebih merupakan kerajaan protektorat untuk mengamankan para peziarah yang datang ke kota itu. Didirikanlah suatu pemerintahan yang pada mulanya berada di tangan 2 suku yang berkuasa, yaitu Jurhum.
sebagai pemegang kekuasaan politik dan Ismail sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, banyak Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada banyak dewa yang dianjurkan yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Kemudian dalam bab buku ini terjadinya pembentukan negara Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yastrib atau Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah, pada Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara dengan terbentuknya negara Madinah. Islam makin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah dan musuh-musuh Islam lainnya menjadi risau. Dalam sejarah negara Madinah ini memang banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan negara Islam ini adalah Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy. Pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi bersama 305 orang muslim bergerak keluar kota membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar, kurang lebih 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Kemudian tidak lama setelah perang tersebut, Nabi menandatangani sebuah piagam perjanjian dengan beberapa suku Badui yang kuat. Suku Badui ini ingin sekali menjalin hubungan dengan Nabi setelah melihat kekuatan Nabi semakin meningkat. Bagi kaum Quraisy Mekah, kekalahan mereka dalam perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat menuju Madinah membawa tidak kurang dari 3.000 pasukan 3.000 pasukan berkendara unta, 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Nabi Muhammad SAW menyongsong kedatangan mereka dengan pasukan sekitar 1.000 orang. Satu persatu pahlawan Islam gugur, bahkan Nabi sendiri terkena serangan musuh. Perang ini berakhir dengan 70 orang pejuang Islam syahid di medan laga. Masyarakat Yahudi yang mengungsi ke Khaybar itu kemudian mengadakan kontak dengan masyarakat Mekah untuk menyusun kekuatan bersama guna menyerang Madinah. Mereka membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari 24.000 orang tentara. Di dalamnya juga bergabung beberapa suku Arab lain. Mereka bergerak menuju Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Atas usul Salman Al-Farisi, Nabi memerintahkan umat Islam menggali bait untuk pertahanan.
Dengan terbentuknya negara Madinah, umat Islam semakin kuat. Akan tetapi, sikap permusuhan kaum Quraisy pun belum berhenti sehingga menyebabkan terpecahnya beberapa perang yang antara lain adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan juga perang dengan bangsa lain misalnya Perang Tabuk. Setelah posisi umat Islam semakin kuat dan telah mapan, umat Islam melakukan ibadah haji pada tahun 6 Hijriah. Akan tetapi, pertahanan dengan perjanjian Hudaybiyah yang menguntungkan pihak Muslim, akan tetapi perjanjian tersebut dikhianati oleh pihak kafir Quraisy. Hingga akhirnya pada tahun 9 Hijriah terjadilah Fathul Mekkah dengan damai dan diikuti dengan sikap tunduk dari kabilah-kabilah Arab yang lain. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah melakukan haji wada dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Diterangkan pula dalam buku ini mengenai masa kemajuan Islam yang diawali dengan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, dan pada masa ini Islam benar-benar maju tanpa meninggalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Khalifah pertama dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih melalui musyawarah para sahabat. Dalam masa pemerintahannya, keadaan umat Islam masih belum stabil. Muncul para nabi palsu dan kaum ingkar zakat. Beliau memerangi mereka dan mendapatkan kekokohan dalam pemerintahannya dan dilanjutkan dengan perluasan wilayah ke luar Arab. Beliau meninggal pada tahun 634 Masehi dengan menyisakan pekerjaannya dalam perluasan wilayah yang kemudian akan dilanjutkan oleh Umar. Kemudian dijelaskan pula pada zaman Abu Bakar dilakukannya pengumpulan teks Al-Quran atas prakarsa Umar untuk menyikapi kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran yang disebabkan oleh banyaknya para hafizin yang gugur di medan perang. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah atas keputusan Abu Bakar setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian Umar melanjutkan usaha Abu Bakar dalam perluasan wilayah. Karena perluasan wilayah begitu cepat, beliau segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di Persia. Umar menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, beliau membentuk jawatan kepolisian dan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Baitul Mal, menempa mata uang dan menciptakan tahun Hijriah. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dan meninggal pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah. Dibunuh oleh budak asal Persia, Abu Lu'lu'ah. Beliau membentuk dewan yang terdiri dari 6 orang untuk memilih khalifah yang meneruskan perjuangan Umar, dan dipilihlah Utsman bin Affan setelah terjadi persaingan yang ketat antaranya dengan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Pada 6 tahun awal merupakan masa pemerintahannya yang produktif. Beliau membukukan Al-Quran sejumlah 5 kitab yang disebarkannya ke wilayah-wilayah yang lain untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran umat Islam, dan ilmu pengetahuan agama berkembang pesat pada masa ini. Akan tetapi pada masa 6 tahun terakhir pemerintahannya terjadi banyak pemberontakan yang disebabkan oleh kekecewaan umat Islam atas kebijakannya yang bersifat nepotis. Akhirnya beliau mengakhiri masa pemerintahannya dengan mengembuskan nafas terakhir pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, dibunuh oleh kaum pemberontak. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah hanya 6 tahun. Pada masa pemerintahannya hanya untuk menghadapi pergolakan-pergolakan. Tidak ada kata stabil dalam pemerintahan beliau. Setelah menggantikan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Dan hal ini menimbulkan kekecewaan pada pihak Bani Umayyah, dan akhirnya mereka memberontak di bawah pimpinan Muawiyah hingga terjadi perang Siffin yang diakhiri dengan tahkim yang merugikan pihak Ali dan terpecahnya barisan Ali dengan keluarnya kaum Khawarij dengan alasan menyesalkan atas tindakan Ali menerima tahkim. Hingga akhirnya beliau dibunuh oleh kaum Khawarij pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, dan pemerintahannya pun diteruskan oleh putranya Hasan. Karena Hasan ternyata lemah, ia melakukan perjanjian yang dapat menyatukan umat Islam dalam kekuasaan Muawiyah. Tahun 661 Masehi yang dikenal sebagai Am al-Jamaah yang mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Dalam periode dinasti Umayyah, perkembangan umat Islam pun semakin pesat, baik dari aspek ilmu pengetahuan atau arsitektur dan kewilayahan negara Islam yang sampai menduduki wilayah Eropa Barat atau yang disebut Andalusia. Akan tetapi di ujung tanduk masa kekhalifahan Umayyah sering terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh nepotismenya, kebijakan-kebijakan yang krusial dan kewibawaan yang semakin menurun, sampai akhirnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang membentuk Daulat Bani Abbasiyah pada tahun 1302 Hijriah. Adapun keruntuhan dinasti Umayyah difaktori oleh sistem pergantian